Bismillahirrahmanirrahim. Ada doktrin dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Snowball J ini menyamar sebagai muslim yang nama Arab itu dia sebagai Abdul Ghaffar. Dia tuh meneliti di Mekah untuk mencari celah gimana sih cara melemahkan agama Islam ini. Nah, sarannya untuk menaklukkan Aceh, karena kan Aceh ini meskipun kerajaan Islam di Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda, tapi Aceh ini salah satunya kota yang belum bisa ditaklukkan. Nah, makanya itu Abdul Ghaffar atau Snowball J ini dia tuh menyamar untuk meneliti hal tersebut, yaitu dia menyarankan sekolah sekuler, ada domba muslim abangan versus putihan, terus ada domba tokoh adat versus ulama, terus 4 tindak tegas gerakan politik Islam, dan kelima itu ada dukung ibadah ritual umat. Terus lanjut, awal gerakan pembaharuan Islam itu muncul di mabok ataupun hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Terus juga muncul perang besar antara kaum Qadiriyah versus kaum adat, yang dimana tokoh pentingnya itu ada Syekh Ahmad Khatib dan Imam Mazhab Syafi'i di Mekah. Terus ada kritik waris matrilineal dan tarekat itu, dia itu sebenarnya nggak melarang murid-murid itu membaca pemikiran modern, yaitu yang dilakukan oleh Abdul dan Ridho. Di Jawa itu ada murid Syekh Ahmad Khatib, yaitu di Minang ada Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu ayahnya Hamka, dan juga di Jawa itu ada Ahmad Dahlan, itu pendiri Muhammadiyah. Nah, di Jawa itu ada Syekh Nawawi Banten, itu tokoh berpengaruh yang di Barat Jawa. Terus ada Ahmad Rifai Kalisalak, itu dia seorang pengkritik tajam, melewati karyanya itu yang dipublikasikan melalui puisi, terus juga diasingkan Belanda Kampung, dia diasingkan. Yang sesuai perkembangan zaman. Terus juga organisasi Islam dan sosial itu seperti Sarekat Islam, yang awalnya Sarekat Dagang Islam atau Haji Saman Budi, terus didirikan pada 1906 atau 1911, versi yang berbeda, ini sumbernya berbeda. Terus masuknya HOS Cokroa Minoto yang pada saat tahun 1912 dan Haji Agus Salim pada saat 1919 yang memperkuat Serikat Islam. Terus organisasi sosial dan pendidikan itu ada Muhammadiyah pada tahun 1912, yang Muhammadiyah ini sebenarnya reaksi terhadap kristenisasi. Nah, kalau misal NU itu dia tuh respon terhadap Wahabi di Arab Saudi dan menjaga mazhab Syafi'i. Terus ada Persis ini organisasi yang dia tuh pemurnian ibadah sesuai sunnah. Terus ada Al-Irsyad yang perbaikan struktur sosial dan keturunan Arab. Terus juga lainnya ada PUI, Jamiatul Wasidiyah, dan Sumatera Tawawi. Hubungan Al-Quran dengan kita, misalnya Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya aja. Tadi kan disebutin kalau Al-Quran, agama Samawi itu kan Kristen, Yahudi sama Islam ya. Saya mau nanya, maksudnya ada kesamaan kan? Saya mau nanya tuh, kenapa bisa ada perpecahan di dalam itu tiga itu, maksudnya dalam isi setelahnya, karena kan dalam tiga ini kan masuk ke dalam wahyunya Allah kan, yang mana seharusnya kalau diturunin harusnya sepanjang itu diturunin terus tuh ajarannya tuh nggak berubah-berubah, itu maksudnya. Ya, bahkan sampai sekarang ya ribut ya. Iya. Tiga Samawi. Ya. Yang lain? Siapa? Ayo silakan. Tadi untuk yang kalau misalnya di bagian terakhir itu ada disebutkan kalau misalnya tuh ada penyebaran Islam melalui kekerasan. Itu selama ini kan bisa dibilang kita bukan didoktrin, tapi pemberitahuan itu kalau misalnya tuh kita tuh selama ini tuh Islam itu masuk ke Indonesia dengan secara damai, dengan secara baik-baik. Tapi ini kok bisa ada secara kekerasan atau bisa dibilang perang? Terima kasih. Ada lagi? Dua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yanuar dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang tadi masyarakat jahiliyah itu ya. Jadi kan gini ya, di masyarakat Arab dulu tuh
banyak tuh tradisi sastra yang maju dan lain-lain gitu. Nah, tapi juga kenapa mereka dibilangnya jahiliyah? Karena mereka mabuk gitu-gitu kan, judi dan lain-lain gitu, maksiat lah pokoknya kan. Nah, apakah jahiliyah itu cuman kata-kata untuk orang-orang tersebut sebelum Islam, atau untuk menandakan kalau orang tersebut itu maksiat gitu? Berarti ya, zaman sekarang kan juga banyak seperti itu kan, bukan zaman sebelum Islam doang kan? Apakah hal tersebut cuma dipakai zaman sebelum Islam atau belum atau tidak? Relevan nggak kalau digunakan untuk orang sekarang yang suka mabok, Iya, maksudnya yang nanya yang judi, zina dan sebagainya? Maksiat ya. Makasih Yunar. Oke, yuk silahkan dijawab. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Anwar. Pertanyaannya itu kenapa zaman dia itu di sini yang ini kan sebelum Islam itu kan, apakah kan zaman sekarang ini kan? Jadi jahiliyah itu emang istilah untuk zaman sebelum datangnya agama Islam di Arab. Tapi buat relevan zaman sekarang sih karena relevan kan, karena zaman sekarang tuh juga masih ada yang judi, mabok-mabokan, segala macam. Pokoknya tindakan kebiasaan buruk yang dari dulu tuh belum hilang sampai di zaman sekarang. Tapi untuk istilah jahiliyah itu emang dipakai sebelum Islam datang, karena waktu itu di Arab itu sebelum Islam datang itu lebih parah, makanya disebut zaman kebodohan. Tapi semenjak Islam datang itu kebodohan mereka tuh lama-lama mudah, makanya disebut terlewat dah tuh zaman jahiliyah. Jadi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Maizar. Pas nggak? Pas nggak, Enar? Buat Kalau puaskan di perpus ya. Oke, lanjut. Turun dari Allah, terus Kenapa berbeda? ya pas sampai Nabi Muhammad kan ya bisa semua tuh beda isi-isinya dan pemahamannya juga. Itu maksudnya kenapa faktor-faktor yang dibawain itu juga. Itu sih setahu saya ya kitab Taurat dan kitab Injil itu direvisi sama manusia. Kan perjanjian lama, awalnya itu perjanjian lama ada di kitab Taurat, lalu ada perjanjian baru. Nah di perjanjian baru sih itu direvisi sama manusia. Teman saya itu revisi kan sesuai diikutin dengan zaman, sesuai dengan zamannya. Sedangkan kalau Al-Quran sendiri itu memang masih utuh dari dulu, nggak ada yang namanya revisi, beda sama yang namanya kitab Taurat ataupun kitab Injil. Mereka itu katanya direvisi. Kalau kitab Injil itu yang perjanjian baru itu direvisi dari perjanjian lama, yang diubah sesuai zaman. Dan untuk itu kenapa bisa beda? Karena pemahaman kita itu beda-beda, sehingga itu ada ya konsep Trinitas, padahal aslinya Tuhan itu ya cuma satu, Allah. Soal yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru ataupun di Al-Quran. Tapi kan karena Injil itu, maksudnya ini saya ngomong karena Injil kan masih relevan sampai sekarang kan masih ada pakai. Injil kan, juga kan sekarang bentuknya banyak kan maksudnya. Nah, kira-kira dari sekian banyak Kristen itu ada nggak sih yang dari Injilnya itu masih ada terpacu ke yang asli walaupun masih itu referensinya itu masih nggak terlalu jauh lah dari ajaran yang seharusnya. Soalnya kan ada perjanjian baru sama perjanjian lama gitu kan. Masalahnya kitab Injil yang asli itu dan sama muridnya Nabi Isa. Mereka itu murid Yesus. Jadi itu setelah dia turun, nggak tahu itu kemana, ditulis sama murid-muridnya itu, jadinya kayak ya begitu mengalami revisi sesuai dengan zaman. Ada campurannya. Ya, beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran maksudnya kan isinya kan berubah, cuma dicatat doang. Kan kalau dicampur tangannya. Iya, ada konsep pemahaman Trinitas padahal nggak ada.